alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Menurut saya, ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Tersangka kasus tindak pidana pencucian uang Febri Ardiansyah menjalani pemeriksaan di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung. Tidak seperti sebelumnya, kali ini Febri dibawa dari rutan KPK menggunakan rompi merah jambu dan tangan di borgol. Febri Ardiansyah keluar dari rumah tahanan KPK pada Jumat siang dengan pengawalan ketat dari petugas Kejaksaan Agung. Pada pemeriksaan hari ini, pemirsa, Febri didampingi tim kuasa hukumnya. Belum ada konfirmasi apapun terkait dengan pemeriksaan Febri ini. Namun sebelumnya, kuasa hukum Febri memastikan akan kooperatif untuk menjalani penyidikan. Berbeda dari pemeriksaan sebelumnya, kali ini Febri mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan tangan di borgol saat menuju mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mantan Jampitsus Febri Ardiansyah hari ini diperiksa perdana setelah ditahan dalam kasus TPPU di Kejaksaan Agung lengkap menggunakan rompi tahanan dan borgol. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Prof. Binsar Gultom, Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 2022 hingga 2025, juga Guru Besar Ahli Hukum Pidana Universitas Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat petang, Prof. Untuk pertama kali pasca ditahan ini, Febri Ardiansyah hari ini diperiksa sebagai tersangka TPPU. Menurut Prof. Binsar, apakah Febri ini bisa diperiksa dalam kasus TPPU tanpa memeriksa terlebih dulu predicate crime atau pidana asalnya, Prof? Ya, jelas sekali bisa dia diperiksa dalam kasus tindak pidana pencucian uang, sekalipun predikat crime-nya belum diperiksa. Ya, hari ini karena secara tegas sebenarnya sudah diatur di dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU itu. Nah, kemudian bahkan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77 PUU garis datar 12 Romawi 2014. Bahkan di dalam jurisprudensi putusan Mahkamah Agung hampir 116 perkara ya sudah pernah diputuskan tanpa ada pemeriksaan predikat crime. Kenapa hal itu harus dilakukan? Karena kekhawatiran kalau lebih dahulu predikat crime-nya diperiksa atau pidana asalnya, ada kemungkinan besar para pelaku atau tersangkanya itu kabur. Jadi lebih tepat memang dia diperiksa dalam kasus TPPU untuk dapat ditanyakan nanti dari mana saja sumber uang itu. Silakan. Ya. Jadi seberapa jauh penyidik ini harus membuktikan keterkaitan penemuan emas 74 kg dan falas 500 M lebih ini dengan predicate crime agar dakwaan khususnya ini nantinya tidak rapuh di pengadilan, Prof? Ya, jadi di sini nanti juga tim penyidik dari Kejaksaan Agung harus mampu ya menanyakan kepada tersangka FA, ya kita singkat aja FA ya. Ya. Itu sesungguhnya uang falas sekitar hampir setengah triliun itu ya. Dan 74 kilogram batang emas itu dari mana saja diperolehnya. Itu loh, dan dia harus mampu membuktikannya secara terbalik. Itu diatur secara tegas di dalam pasal 77 dan 78 Undang-Undang TPPU itu. Jadi nanti si FA ini harus mampu membuktikan bahwa apa harta yang didapat dari rumah atau tempat tinggal dia itu, apakah itu benar dari hasil kejahatan atau memang miliknya sendiri. Kalau memang itu miliknya sendiri, ya berarti terbukti TPPU-nya. Kalau memang itu bukan miliknya sendiri, nah ini yang harus diproses nanti dari TPA-nya, tindak pidana asalnya, begitu Bang. Iya,
Kita kemarin-kemarin sudah sempat dengar bahwa Febri ini tidak mengakui dan juga membantah jika uang dan juga emas puluhan kilogram itu ada yang punya atau secara tidak langsung ini bukan punya dia. Apakah Kejagung ini harus bisa mendapatkan pengakuan dari Febri tentang ini? Sebenarnya tidak hanya dari dia, si Febri Ardiansyah pengakuan itu, tapi dia mutlak mengakui itu miliknya atau tidak. Dan melalui saksi-saksi yang ada, seperti yang sekarang tersangka Dito ya, yang sudah lebih dahulu Ya, Don Rito. ditahan, itu harus mampu membuktikan dong kalau itu. Ya, Prof. Tampaknya ada sedikit kendala komunikasi dengan Prof. Binsar Gultom, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2022 hingga 2025, sekaligus Guru Besar Ahli Hukum Pidana Universitas Sultan Agung Semarang. Kami akan terus mencoba menjalin komunikasi kembali dengan Prof. Binsar Gultom. Prof, masih bersama kami, Prof? Kita tampaknya mengalami gangguan komunikasi dengan Prof. Gultom. Iya. Prof, Anda masih bersama kami? Prof. Binsar? Boleh untuk mute-nya ditekan, Prof, biar kita terdengar suaranya, Prof? Jangan di-mute, Prof. Itu ada tombol mute. Mungkin bisa dirilis dulu sebentar, Prof. Udah, oke. Silakan, Prof. Ya, baik, Prof. Silakan. Tadi pertanyaannya mohon diulangi, Bang. Iya, kita tadi sudah dengar bahwa Febri sempat tidak mengakui ini barang bukan miliknya atau ada yang punya. Apakah kejaksaan ini harus mendapatkan pengakuan Febri dulu? Lalu jika kalau memang Febri tetap tidak mengakui, bagaimana cara pembuktiannya kalau aset-aset ini disita ini memang hasil dari pencucian uang? Ya, sesungguhnya kalau memang ada saksi-saksi Dari saksi yang mengetahui, karena keterangan saksi yang dimaksud ini adalah saksi yang mengetahui langsung, mengalami langsung ya. Baik. Jadi kalau ada saksi-saksi yang mengetahui, mengalami langsung seperti tersangka Dito yang sudah ditahan sebelumnya, itu akan lebih bagus ya, melengkapi. Ya. Akan tetapi kalau belum ada, karena kita sudah masuk kepada PPPU-nya, justru menjadi beban pembuktian itu khusus kepada Febri Ardiansyah, harus mampu dia menyatakan bahwa itu bukan miliknya atau miliknya. Kalau memang itu bukan miliknya, mana bukti, evidennya kan? Tapi kalau bukan itu miliknya, bukan miliknya, berarti ada pihak ketiga atau pihak lain yang mengakui itu miliknya, dititipkan kepada dia, juga itu menjadi dilematis buat dia. Tetap itu menjadi satu tempat, karena ada kan 3 modus TPPU ya, yang disebutkan. Satu itu mengenai masalah penempatan, ya, placement ya. itu uang yang diperoleh dari hasil kejahatan itu ditempatkan ke dalam satu bank, seolah-olah itu disamarkan menjadi asli, menjadi uang yang benar-benar bukan uang haram. Kedua itu transfer layering ya, itu juga ditransfer ke berbagai bank tertentu untuk menyamarkan uang itu supaya benar-benar bahwa hasil kejahatan itu adalah asli milik dia. Kemudian integration itu digabungkan ya, uang hasil kejahatan dengan yang bukan. Tetapi sekarang sudah menjadi pintar para tersangka ya, uang hasil rampokan atau kejahatan itu tidak disimpan lagi dalam bank, tapi ditanam di dalam satu rumah bunker seperti yang terjadi kepada FA yang diperoleh di rumahnya di Sentul. Iya. Kan begitu.
Jadi itu memang melacaknya itu satu-satunya jalan, harus tersangka itu sendiri mengakui kebenaran uang itu. Kalau dia tidak mengakui, ya berarti itu miliknya. Ya. Dia harus bisa membuktikan itu, ada bukti. Demikian, Baik. Bang. Baik, Prof, aset-aset yang disita terkait dengan emas dan juga uang falas ratusan M ini yang menyitakan polisi beberapa waktu lalu. Secara formil apakah ini akan menjadi masalah ketika saat ini barang bukti tersebut ada di Kejaksaan Agung? Nah, ini memang menjadi masalah krusial, Bang. Kenapa saya katakan demikian? Saya perlu dulu justru mempertanyakan, apakah si sprindik yang sudah dikeluarkan oleh Kejagung, ada 4, itu merupakan tindak lanjut daripada sprindik yang pernah dikeluarkan Kortas Tipikor Polri tersebut? Ya. Kalau itu merupakan lanjutan, ya, sprindik daripada kejaksaan itu merupakan lanjutan, berarti tidak salah Kejaksaan Agung menindaklanjuti itu, menggeledah lagi beberapa saat yang lewat oleh tim 9 itu. Tapi apabila itu tidak ada secara jelas sprindik yang dari Kejaksaan Agung itu merupakan tindak lanjut daripada sprindik yang dikeluarkan Polri terdahulu, ini yang menjadi masalah krusial. Ini perlu dipersoalkan karena sprindik yang dari polisi itu masih sah. Kenapa itu dibatalkan seolah-olah padahal itu masih sah? Atau apakah itu sprindik yang dikeluarkan oleh polisi itu menjadi perbuatan melawan hukum, PMH? Kan tak mungkin. Iya. Kalau itu tidak ada, terlebih lagi Prof, tindak lanjut dari Prof, sprindik FA ini mengajukan 2 gugatan sekaligus pra peradilan, Prof. Silahkan saja, itu hak dia. Kalau dia melakukan prapik, harus diperhatikan dulu. Itu mengenai apa? Apakah sah tidaknya penangkapan atau penahanan atau bagaimana? Apa yang diperhatikan? Penetapan tersangka? Iya. Kalau penetapan tersangka saya dengar di berbagai media. Iya. Disebut-sebutkan harus diperiksa dulu dia sebagai saksi. Baru ditetapkan sebagai tersangka. Tidak demikian. Coba dilihat, diperhatikan ya. Pertama, di pasal 1 huruf 35 KUHP baru dan pasal 90 ayat 1 KUHP nasional, KUHP baru, disebut di sana secara tegas, apabila minimal 2 alat bukti cukup. Kalau lebih, itu lebih bagus ya, dapat menetapkan si pelaku itu jadi tersangka. Harus diperiksa dulu dia sebagai saksi, tidak perlu ya, karena apa? Alat-alat bukti tersebut sudah melebihi daripada apa yang sudah dituduhkan kepada dia. Baik. Terakhir Prof, terkait dengan arah penyidikan ini, bagaimana Prof Gultom memproyeksikan jalannya kasus ini hingga di persidangan nantinya? Singkat saja, Prof. Arah penyidikan ini memang karena sudah salah prosedural ya dari KUHP baru, langsung diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Jadi seperti sebuah malapetaka ini. Saya tidak tahu ini sekarang kalau sudah cacat dari proses awal, apakah proses selanjutnya di finalnya itu, di goalnya itu akan menjadi cacat. Mudah-mudahan tidak cacat demikian. Nah, kalau kelanjutannya ini seperti apa? Saya mengharapkan sekali mandi basah itu Kejaksaan Agung, sekali mereka sudah mengambil alih ini pemeriksaan penyidikan daripada kasus Febri Ardiansyah ini, jangan lagi ditutup-tutupi. Segera diambil tindakan ini. Sudah bagus itu, ada kita lihat pakai rompi ya, di borgol ya,
walaupun itu diperiksa di gedung KPK itu sudah bagus ya. Baik. Tetapi ini harus betul-betul transparansi, jangan ada yang ditutup-tutupi. Karena Baik. masyarakat sekarang sudah jangan ada yang semakin ditutup-tutupi agar kritis, ini ya, menjadi demikian. momentum berbenah bagi Kejaksaan Agung sekaligus bisa membalikan marwahnya di depan publik. Terima kasih Prof. Winsar Gultom telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Salam sehat selalu. Dan pemirsa, usai jeda, Metro hari ini akan kembali untuk Anda dengan informasi-informasi lainnya. Di antaranya Polres Metro Jakarta Selatan terus mendalami temuan 965 pucuk senjata dan narkoba di sekolah swasta di kawasan Jakarta Selatan. Dipersembahkan oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Lu kenal Veronica kok? Es luwak tarik Malaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luwak hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luwak white kopi nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Renovit Go, kolaborasi 13 mineral, 12 vitamin, dan 4 zat aktif. Jaga kesehatan mata, daya ingat, dan stamina. Renovit Go, jaga kesehatan usia senja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.